Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan sedikit tentang sistem keamanan jaringan. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pendahuluan yang di dalamnya ada definisi sistem keamanan jaringan, pentingnya sistem keamanan jaringan, dan tujuan presentasi. Definisi sistem keamanan jaringan adalah rangkaian langkah-langkah yang diimplementasikan untuk melindungi jaringan komputer dan data yang ada di dalamnya dari ancaman-ancaman yang mungkin timbul, seperti serangan dari hacker, virus, malware, dan upaya tidak sah lainnya. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu pentingnya sistem keamanan jaringan. Pentingnya sistem keamanan jaringan adalah satu, untuk melindungi data. Sistem keamanan jaringan membantu melindungi data sensitif yang ada di dalam jaringan seperti informasi pribadi, rahasia perusahaan atau organisasi lainnya, dan data pelanggan atau data penting lainnya. Kemudian fungsi ada mencegah akses tidak sah. Sistem keamanan jaringan membantu mencegah akses tidak sah ke jaringan oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat melindungi jaringan dari serangan, pencurian data, dan upaya mencuri informasi yang sifatnya sensitif. Kemudian ada juga pentingnya sistem keamanan jaringan adalah meminimalkan gangguan layanan. Dengan adanya sistem keamanan yang kuat, gangguan layanan yang disebabkan oleh serangan keamanan dapat diminimalkan. Dengan demikian, jaringan dapat berjalan dengan lancar dan tersedia bagi pengguna. Kemudian poin selanjutnya ada tujuan presentasi. Tujuan presentasi tentang keamanan jaringan ini adalah untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar tentang bagaimana sebuah jaringan komputer dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai serangan dan ancaman keamanan. Ini meliputi topik-topik seperti jenis-jenis serangan jaringan komputer, teknologi keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan, teknik-teknik yang digunakan oleh para penyerang dalam mencoba merusak jaringan, serta praktik-praktik terbaik bagi pengguna untuk menjaga keamanan jaringan mereka. Tujuan akhir dari presentasi keamanan jaringan adalah memberikan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya keamanan jaringan dan bagaimana upaya-upaya keamanan dapat dilakukan untuk melindunginya sehingga kesinambungan dan integritas informasi yang disimpan di dalam jaringan dapat terjaga dengan aman. Selanjutnya ada jenis keamanan jaringan yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh saudara Randy Rediska. Oke, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang jenis ancaman jaringan. Nah, di sini di dalam jenis ancaman jaringan itu terdapat dua ancaman. Yang pertama ada serangan phishing. Nah, serangan phishing ini adalah serangan cyber yang mencoba memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Nah, serangan ini sering dilakukan melalui email, pesan teks, atau komunikasi lainnya. Nah, contoh serangan ini seperti smishing itu serangan yang lewat pesan teks. Nah, lalu ada phishing itu serangan yang melalui panggilan telepon. Nah, untuk melindungi diri kita, kita harus mewaspadai terhadap link-link yang mencurigakan. Nah, yang kedua itu ada serangan brute force. Nah, serangan brute force ini adalah serangan cyber yang mencoba semua kombinasi kata sandi untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau akun. Nah, penyerang ini biasanya menggunakan perangkat lunak otomatis untuk mengirimkan ribuan jutaan percobaan kata sandi. Nah, serangan ini tuh berhasil jika kita mempunyai sandi yang lemah. Di dalam serangan brute force ini memiliki metode umum yang meliputi yaitu mencoba semua kombinasi secara berurutan, menggunakan daftar kata sandi umum, atau menggunakan kamus kata sandi. Nah, untuk melindungi diri kita dari serangan ini, kita harus menggunakan kata sandi yang kuat, terus juga mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Next. Selanjutnya masih akan dijelaskan dengan saudara Randy sistem keamanan jaringan yang umum digunakan. Nah, di sini ada selanjutnya ada sistem keamanan jaringan yang umum digunakan.
Nah, yang pertama itu ada firewall. Nah, firewall ini adalah sistem keamanan yang melindungi jaringan komputer dari ancaman luar dengan memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Nah, firewall ini dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang mengatur akses jaringan berdasarkan aturan-aturan keamanan. Fungsi utama dari firewall itu meliputi filtering paket data, pengaturan kebijakan akses, pembatasan akses jaringan, dan juga mendeteksi serangan. Nah, firewall ini sangat penting dalam menjaga keamanan jaringan dan melindungi sistem serta data dari ancaman seperti serangan malware. Nah, yang kedua itu ada Virtual Private Network atau VPN. Nah, VPN ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan koneksi jaringan pribadi melalui internet. Nah, data yang dikirim dan diterima antara perangkat dan server VPN itu sudah dienkripsi. Nah, VPN ini juga meningkatkan privasi dan keamanan online. VPN bekerja dengan menciptakan tunnel atau terowongan yang aman untuk lalu lintas data internet. Nah, manfaat dari VPN ini yaitu keamanan data, terus juga ada privasi, akses terhadap konten terbatas, dan keamanan saat terhubung ke WiFi publik. Next. Baik, selanjutnya ada aplikasi keamanan jaringan. Aplikasi keamanan jaringan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan luar. Dua jenis aplikasi keamanan jaringan yang umum digunakan adalah pemantauan lalu lintas jaringan dan pemantauan kelemahan jaringan. Yang pertama, pemantauan lalu lintas jaringan. Aplikasi ini membantu mengawasi dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi ancaman atau perilaku yang mencurigakan. Contoh dari aplikasi pemantauan lalu lintas jaringan yaitu Wireshark. Wireshark adalah aplikasi open source yang mendukung analisis dan pemantauan paket data jaringan. Wireshark dapat digunakan untuk menangkap dan memeriksa paket data yang dikirim melalui jaringan. Kemudian ada juga contohnya Nagios. Nagios adalah aplikasi pemantau jaringan yang dapat memonitor kinerja, konektivitas, dan kesalahan jaringan. Nagios juga memberikan notifikasi jika terjadi gangguan atau masalah pada jaringan. Kemudian, pemantauan kelemahan jaringan. Aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem atau jaringan komputer. Dengan mengidentifikasi kelemahan ini, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk mengurangi risiko dan mencegah serangan. Contoh aplikasi pemantauan kelemahan jaringan yaitu salah satunya adalah Nessus. Nessus ini aplikasi keamanan jaringan yang digunakan untuk memindai jaringan dan sistem komputer untuk mengidentifikasi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Kemudian ada juga aplikasi OpenFace, aplikasi pemindai kelemahan open source yang membantu mengidentifikasi kerentanan potensial dalam sistem dan jaringan. OpenFace juga menyediakan informasi komprehensif tentang kelemahan yang ditemukan. Dengan menggunakan aplikasi pemantauan lalu lintas jaringan dan pemantauan kelemahan jaringan ini, organisasi atau perusahaan atau institut lainnya dapat memantau dan melindungi jaringan mereka dari serangan dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga keamanan dan keutuhan hal-hal atau data yang sifatnya pribadi bagi mereka. Baik, selanjutnya pengelolaan kebijakan keamanan yang akan dijelaskan oleh Saudara Lutfi Hakim. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kebijakan keamanan. Pengelolaan kebijakan keamanan ada dua, yaitu penentuan kebijakan keamanan dan penerapan kebijakan keamanan. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan keamanan terlebih dahulu. Kebijakan keamanan atau disebut security policy adalah definisi tentang keamanan bagi suatu sistem. Dalam suatu organisasi, kebijakan keamanan adalah sebuah perencanaan proses standar dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi. Terus saya akan menjelaskan tentang penentuan kebijakan keamanan. Untuk penentuan kebijakan keamanan, jika untuk mengamankan informasi, maka penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan keamanan ditegakkan oleh mekanisme yang cukup kuat. Ada banyak metodologi dan strategi penelitian risiko yang terorganisir untuk memastikan kelengkapan kebijakan keamanan dan memastikan bahwa mereka sepenuhnya ditegakkan.
Yang kedua ada penerapan kebijakan keamanan. Untuk penerapannya yaitu ada 8 yang saya ringkas. Yang pertama yaitu ringkas dan jelas. Sebuah kebijakan keamanan harus ringkas dan jelas. Yang kedua dapat diterapkan dan bermanfaat. Kebijakan harus ditulis dan didesain sebagaimana mungkin agar dapat diterapkan di berbagai seksi dan organisasi. Yang ketiga, layak secara ekonomi. Organisasi harus mengimplementasikan kebijakan yang ekonomis dan tetap dapat menjaga keamanan dan dari organisasi. Yang keempat, dapat dimengerti. Kebijakan harus mudah dimengerti dan diikuti. Yang kelima yaitu realistis. Kebijakan harus berdasarkan praktis dan kenyataan atau menggunakan hal-hal fiksi pada kebijakan malah mengacaukan organisasi itu sendiri. Yang keenam yaitu konsisten. Organisasi harus memiliki konsistensi ketika mengimplementasikan kebijakan mereka. Yang ketujuh dapat ditanggungkan secara prosedural ketika mengimplementasikan kebijakan mereka ramah pada karyawan. Kedelapan memenuhi hukum dan regulasi. Setiap kebijakan yang diimplementasikan harus sesuai dengan semua hukum, aturan, dan regulasi yang ada. Sekian. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wanda Theophilus Martino dengan tema audit keamanan jaringan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan audit keamanan jaringan ya. Yang pertama itu ada tujuan dan manfaat audit keamanan jaringan dan proses audit keamanan jaringan. Kita mengenal lebih dulu ke audit audit jaringan ya. Kita menerapkan di suatu perusahaan. Kenapa di suatu perusahaan ini ada audit keamanan jaringan? Itu supaya ada evaluasi mendalam terhadap jaringan perusahaan untuk menilai kesehatan jaringan dan memeriksa risiko keamanan. Karena jaringan ini adalah suatu elemen penting dari perusahaan manapun. Tetapi agar berfungsi secara efektif, jaringan harus dilindungi dari akses tidak sah dan kerentanan keamanan. Nah, lalu ada tujuannya itu, tujuan dari audit jaringan ini adalah untuk mengidentifikasi celah keamanan dan kerentanan jaringan sehingga tim manajemen jaringan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam audit jaringan ini, auditor biasanya memeriksa parameter kunci tersebut. Yang pertama ada manajemen jaringan, lalu ada performa jaringan, ketiga ada ketersediaan jaringan, keempat ada implementasi jaringan, lalu ada keamanan jaringan, terus ada terakhir performa secara keseluruhan. Nah, ini gambaran tentang audit jaringan dalam suatu perusahaan ya. Nah, kenapa audit itu penting? Nah, secara rutin ya karena menambah perangkat keras dan perangkat lunak baru ke dalam sistemnya. Tetapi setiap tambahan baru dapat menimbulkan kerentanan keamanan baru. Nah, lanjut ke manfaatnya itu ada di dalam audit keamanan jaringan itu ada manfaat seperti mengidentifikasi risiko keamanan, mencegah kehilangan data, pastikan kepatuhan dengan kebijakan keamanan. Lalu dapatkan laporan mendetail tentang kesehatan jaringan, memastikan jaringan yang ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dapatkan visibilitas untuk mengamankan jaringan. Lalu ada proses audit keamanan jaringan ya. Nah, prosesnya ini kita bisa melihat dengan kebijakan keamanan cyber yang digunakan untuk melindungi jaringan ya. Yaitu dengan ada suatu laporan audit formal dibuat dengan dikirimnya manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk ditinjau ya. Pertama ada lakukan inventaris perangkat jaringan. Yang kedua ada identifikasi kebijakan jaringan. Yang ketiga ada identifikasi dan ancaman. Yang keempat ada lakukan penilaian risiko. Yang kelima ada periksa data aman. Yang keenam ada lakukan tes penetrasi jaringan. Yang ketujuh laporkan setiap temuan. Nah, ini ada suatu contoh proses audit keamanan jaringan ya. Ada
7 langkah-langkah dalam melakukan proses keamanan jaringan. Oke, lanjut. Baik, slide berikutnya tentang teknik proteksi jaringan yang akan dijelaskan oleh Rival Yusuf. Teknik proteksi jaringan. Yang pertama ada enkripsi data. Enkripsi data merupakan teknik kunci dalam proteksi jaringan untuk melindungi kerahasiaan data yang dikirim melalui jaringan. Contohnya seperti kita menggunakan protokol SSL atau TLS. Protokol ini berguna untuk menyediakan lapisan keamanan antar klien dan server, mengenkripsi data yang dikirim antar mereka, dan juga VPN. Yang kedua ada autentikasi pengguna, merupakan langkah-langkah penting dalam teknik proteksi jaringan untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses jaringan adalah pengguna yang sah. Contohnya seperti kita memasukkan password atau memasukkan smart card atau juga bisa menggunakan sidik jari. Baik, slide berikutnya tentang tantangan dan perkembangan terkini dalam keamanan jaringan yang akan dijelaskan oleh Saudara Wanda Theophilus Martino. Oke, selanjutnya ada tantangan dan perkembangan ya. Yang pertama ada kecerdasan buatan dan analisis prediktif, lalu ada serangan ransomware ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan ini memungkinkan suatu mesin untuk belajar dari pengalaman ya, menyesuaikan input-input baru dan melaksanakan tugas seperti manusia. Ya, ini fungsinya mesin ini ya untuk belajar dari pengalaman dan input-input ini dilaksanakan tugas seperti manusia. Lalu sebagian besar contoh kecerdasan buatan ini yang Anda dengar dewasa ini sampai mulai dari komputer yang bermain catur hingga mobil yang mengendarai sendiri. Nah, sangat mengandalkan pembelajaran mendalam dan pemrosesan bahasa alamiah. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam data. Nah, ada sejarahnya itu dari tahun 1950 yang mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Lalu pada tahun 1660 itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini ke dalam komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar. Seperti Defense Agency ya, menyelesaikan proyek pemetaan jalan ya pada tahun 1970 dan DARPA menghasilkan asisten pribadi cerdas pada tahun 2003. Lanjut ke dalam serangan ransomware ya. Kita artikan dulu serangan ransomware itu adalah sebuah jenis malware ya yang dirancang untuk memaksa pengguna membayar uang tebusan dengan menginskripsi data penting dan mengancam yang akan menghancurkannya jika mereka tidak membayar uang tebusan itu. Nah, serangan ransomware ini dapat mempengaruhi bisnis kita, organisasi kita, dan individu kita, bahkan juga ke perdagangan kita ya. Nah, sejarah dalam serangan ransomware ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1989 ya, dari Dr. Joseph ya, yang mengembangkan program yang disebut Edge Trojan. Nah, program ini menawarkan pengujian Edge gratis tetapi mengunci sistem pengguna ya dengan uang tebusan ini. Nah, tahun 2005 ini mulai menjadi lebih terorganisasi ya. Lalu ada jenis-jenisnya, ini ada encrypt ransomware, locker ransomware, scareware, mobile ransomware, DOS ransomware, lagware. Oke, lanjut. Baik, mungkin itu saja, dan slide yang terakhir adalah kesimpulan. Mungkin Saudara Rival Yusuf bisa disampaikan tentang kesimpulan pada pertemuan kali ini. Baik, kesimpulannya
Sistem keamanan jaringan yang efektif memerlukan pemantauan yang aktif, pembaruan dan pemeliharaan yang rutin, serta perencanaan respon terhadap insiden. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang tadi, risiko terhadap ancaman keamanan dapat dikurangi dan informasi yang berharga dapat tetap aman dalam jaringan. Cukup? Nah, baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang keamanan jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.